Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 9 MTS Darul Lughah wal Karamah. Pada video kali ini kita akan belajar tentang jalur penyebaran Islam di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Namun, jika menilik sejarahnya, proses ini tidak terjadi melalui cara-cara kekerasan, melainkan melalui proses akulturasi budaya dan jalur damai yang berlangsung selama berabad-abad. Secara umum, Islam masuk ke Indonesia dengan cara-cara berikut. Yang pertama, perdagangan, yang kedua, pernikahan, yang ketiga, pendidikan, dan yang keempat, tasawuf. Mari kita ulas satu persatu. Perdagangan merupakan jalur utama di dalam penyebaran Islam di Indonesia. Kenapa? Yang pertama, letak geografis yang sangat strategis, di mana Indonesia berada di titik temu jalur pelayaran internasional antara India, Tiongkok, dan Timur Tengah. Selat Melaka menjadi pintu gerbang utama di mana para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat singgah untuk berlabuh menunggu pergantian angin musim. Kedua, interaksi sosial dan budaya. Proses Islamisasi terjadi melalui pergaulan sehari-hari. Para pedagang Muslim tidak hanya menjual barang, tetapi juga menunjukkan akhlak dan kejujuran dalam bertransaksi. Hal ini menarik simpati penduduk Nusantara yang kemudian mulai tertarik mempelajari ajaran Islam. Ketiga, pembentukan pemukiman Muslim di pesisir yang disebut dengan pekojan. Karena ketergantungan pada angin musim, para pedagang seringkali harus menetap selama berbulan-bulan di daerah pesisir. Mereka akhirnya mendirikan perkampungan Muslim yang disebut pekojan. Dari pemukiman inilah dakwah Islam mulai menyebar secara intensif ke masyarakat sekitar pelabuhan. Yang keempat, adanya dukungan dari penguasa pelabuhan. Banyak para penguasa lokal yang masuk Islam demi kelancaran kerjasama ekonomi dengan pedagang Muslim yang kaya. Jalur pernikahan. Perkawinan antara pedagang Muslim dan penduduk lokal. Banyak pedagang Muslim baik dari Arab, Persia, dan Gujarat yang memiliki status sosial dan ekonomi tinggi menetap di pesisir Nusantara. Mereka kemudian menikahi putri-putri bangsawan atau putri raja lokal karena para pedagang ini dikenal terpandang dan kaya. Proses pernikahan ini berlangsung dengan mudah. Kedua, syarat masuk Islam itu dengan membaca syahadat sebelum menikah. Pernikahan menjadi sarana Islamisasi yang sangat efektif karena adanya syarat utama calon istri atau pasangan harus memeluk agama Islam terlebih dahulu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hal ini menyebabkan terbentuknya keluarga-keluarga Muslim baru secara damai. Ketiga, Islamisasi dari lingkaran kerajaan. Pernikahan antara ulama atau pedagang Muslim dengan putri raja, seperti pernikahan Maulana Ishaq dengan putri Raja Blambangan, memiliki dampak politis yang besar. Ketika anggota keluarga kerajaan masuk Islam, pengaruhnya akan meluas dengan cepat ke seluruh lapisan rakyat yang cenderung setia kepada pemimpin mereka. Keempat, pembentukan generasi dan komunitas Muslim baru. Dari hasil pernikahan-pernikahan inilah
lahir generasi baru yang dididik secara Islami sejak lahir. Keluarga ini kemudian membentuk komunitas muslim yang lebih besar di lingkungan keraton maupun masyarakat luas, yang mempercepat penguatan akar budaya Islam di Nusantara. Islamisasi melalui jalur pendidikan merupakan salah satu metode yang paling sistematis dan memiliki dampak jangka panjang di Nusantara. Pertama, peran sentral pesantren atau surau. Pendidikan menjadi sarana utama di mana ajaran Islam diajarkan secara terstruktur. Munculnya lembaga pendidikan seperti pondok pesantren menjadi pusat penyebaran agama. Di sini para santri tidak hanya belajar membaca Al-Quran, tetapi juga mendalami fikih, tauhid dan tasawuf langsung dari para ulama. Kedua, mencetak kader dai dan ulama. Jalur pendidikan berfungsi sebagai pabrik untuk menghasilkan tenaga pengajar baru. Setelah menyelesaikan studi, para santri biasanya pulang ke kampung halaman masing-masing untuk mendirikan pesantren sendiri. Hal ini menciptakan efek dominan di mana sebaran ajaran Islam meluas secara geografis melalui jaringan alumni yang kuat. Jalur tasawuf. Yang pertama, pendekatan spiritual dan kebatinan. Ajaran tasawuf yang fokus pada aspek spiritual, penyucian jiwa, dan kedekatan personal dengan Tuhan sangat relevan dengan pola pikir masyarakat Nusantara yang saat itu sudah akrab dengan dunia mistis. Kemampuan para sufi dalam bidang pengobatan dan ilmu kebatinan membuat mereka sangat dihormati, sehingga banyak masyarakat yang tertarik memeluk Islam setelah melihat keteladanan dan karomah dari para wali songo. Kedua, adaptasi budaya dan kearifan lokal. Para ahli tasawuf atau sufi menyebarkan Islam dengan cara yang fleksibel dan toleran terhadap budaya lokal. Mereka mengemas ajaran Islam melalui simbol-simbol yang sudah dikenal masyarakat, seperti seni, dongeng, dan tradisi rakyat, sehingga Islam mudah diterima tanpa menimbulkan gejolak sosial atau benturan budaya yang keras. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di sesi pembelajaran berikutnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.